Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Indah Suryani, kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 3 Martapura. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai perundingan Rumroyen. Berikut merupakan poin-poin yang akan kita bahas pada topik kali ini. Pengertian perundingan Rumroyen. Apa itu perundingan Rumroyen? Perundingan Rumroyen juga disebut dengan perundingan Rum van Rooij adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Bisa dikatakan perjanjian Rumroyen ini merupakan bagian dari serangkaian perundingan yang dilakukan untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia atau Agresi Militer Belanda II. Adapun tujuannya yakni untuk mengatur penyelesaian politik dan ekonomi antara kedua negara. Nama Rumroyen merupakan kepala kedua tokoh penting yang mewakili masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Mr. Muhammad Rum adalah delegasi dari Republik Indonesia yang merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, Dr. Anders Jan Herman van Rooyen adalah Menteri Luar Negeri Belanda saat itu. Latar belakang terjadinya perundingan Rumroyen yaitu yang pertama, adanya serangan Belanda ke Yogyakarta atau agresi militer Belanda II. Dan yang kedua, berhasilnya serangan umum 1 Maret yang dilakukan pasca proklamasi kemerdekaan. Ketiga, Belanda menahan para pemimpin Indonesia yang menuai kecaman dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Dewan PBB. Dalam perundingan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari tiap-tiap negara. Dari Indonesia ada Muhammad Rum, Ali Sastroamidjojo, Dr. Limena, Latu Harhari, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, dan Profesor Dr. Supomo. Sedangkan dari pihak Belanda itu ada Dr. Anders Herman van Rooyen, Dr. Anders Cont, Van Hoogstrandenden, Blom, Jacob, Dr. Anders Van, Dr. Anders Gade, dan Dr. Anders Geben. Selain itu, perundingan ini juga dihadiri oleh UNCI, yaitu sebagai pihak penengah yang diketuai oleh Mel Cochran dari Amerika Serikat. Perundingan Rumroyen dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Rooyen. Di awal pertemuan, perundingan ini mengalami jalan buntu. Hal ini karena kedua belah pihak bersikukuh dengan kemauan masing-masing. Sehingga kemudian menghadirkan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian, kedua delegasi sepakat mengeluarkan pernyataan dari masing-masing pihak yang kemudian ditetapkan sebagai isi dari perjanjian Rumroyen. Isi dari perundingan Rumroyen yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, pemerintahan RI akan menghadiri KMB. Yang ketiga, Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Kelima, Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keenam, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. 7. Belanda dan Indonesia akan menghadiri persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Yang kedelapan, Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Terjadinya perundingan Rumroyen ini juga menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada 6 Juli 1949. Yang kedua, penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno oleh Syarifuddin Prawira Negara. Yang ketiga, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Yang keempat, dilaksanakannya KMB di Den Haag, Belanda. Itulah beberapa penjelasan mengenai perundingan Rumroyen.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.